Kamu pikir story WA bisa hilang dalam 24 jam? Salah, di pengadilan story WA bisa hidup selamanya. Halo teman-teman semua, ini pertama kalinya saya menyapa teman-teman di channel Bahas Hukum. Teman-teman pernah nggak sih kalian bikin status WhatsApp pas lagi emosi, misalnya habis berantem sama teman, mantan, tetangga, atau bahkan rekan kerja. Terus kita nulis status seperti ini, jangan percaya sama si B, dia penipu, dia hati-hati dengan si B, dia suka makan uang orang. Kelihatannya cuma status biasa, lagian cuma bertahan paling 24 jam, habis itu hilang. Tapi, tahukah teman-teman, gara-gara status WhatsApp, seseorang bisa dipenjara sampai 4 tahun. Bercanda? Enggak, ini benar-benar bisa terjadi, menurut hukum yang diatur di Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang apakah status WA, status WhatsApp bisa jadi bukti di pengadilan. Banyak orang mengira status WhatsApp itu cuma tempat curhat. Cuma status doang, nanti juga hilang. Padahal secara hukum status WhatsApp bukan sekedar curhatan pribadi. Kenapa? Karena dalam hukum Indonesia semua yang ada di internet seperti chat, postingan, media sosial, komentar, foto, video, screenshot, bahkan status WhatsApp itu termasuk informasi elektronik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang ITE. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Artinya apa? Artinya apapun yang bisa atau yang kita tulis di internet bisa dijadikan bukti di pengadilan. Sekarang kita bayangkan sebuah contoh sederhana. Misalnya ada seorang yang bernama A, karena sedang emosi atau merasa kesal, kemudian A membuat status WhatsApp seperti yang tadi saya sampaikan. Jangan percaya sama si B, dia penipu, hati-hati, dia sering makan uang orang. Status ini dilihat tentu oleh banyak orang. Ada yang membaca, ada yang screenshot, ada juga yang meneruskan ke orang lain, membagikan. Si A mungkin berpikir santai aja, nanti juga hilang dalam 24 jam. Tapi ternyata B melihat status tersebut, yang kemudian dia merasa nama baiknya dirusak, reputasinya dijatuhkan, orang-orang jadi curiga terhadap dirinya. Akhirnya B mengumpulkan bukti. Misalnya seperti screenshot status WhatsApp. Saksi yang melihat status yang Anda tulis di WhatsApp, bahkan HP yang digunakan untuk membuat status, setelah itu B melaporkan ke polisi. Kalau sudah seperti ini, kasusnya tentu bisa masuk ke ranah pidana. Pelakunya bisa dijerat Undang-Undang ITE, yang mana pasal ini mengatur tentang pencemaran nama baik melalui media elektronik. Sederhananya begini, kalau seseorang dengan sengaja menyebarkan informasi di internet yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, maka itu bisa dianggap sebagai pencemaran nama baik. Dan ancaman hukumannya tidak main-main. Menurut pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, pelaku bisa dikenakan pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda sampai 750 juta. Bayangkan, hanya karena satu status WhatsApp, seseorang bisa berurusan dengan polisi, pengadilan, bahkan berisiko masuk penjara. Banyak orang merasa aman karena berpikir status kan hilang dalam 24 jam. Tapi masalahnya bukan hanya sampai di situ. Yang sering jadi bukti di pengadilan justru adalah screenshot misalnya. Sekali seorang mengambil screenshot status WhatsApp yang Anda tulis yang seharusnya hilang dalam 24 jam, itu bisa bertahan selamanya sebagai bukti.
di pengadilan sebagai bukti hukum. Bahkan di pengadilan screenshot bisa diperkuat dengan saksi yang melihat, kemudian dengan pemeriksaan digital forensik tentunya, atau data dari perangkat elektronik yang digunakan untuk membuat status WhatsApp tersebut. Jadi meskipun statusnya sudah hilang, namun jejak digitalnya tetap ada. Karena itu kita harus lebih bijak menggunakan media sosial termasuk status WhatsApp. Sebelum membuat status, coba pikirkan beberapa hal. Apakah ini fakta atau hanya emosi saat? Kedua, apakah ini bisa merugikan orang lain? Ketiga, apakah saya siap jika masalah ini bisa dijadikan bukti di pengadilan? Ingat, jempol kita cepat menulis, tapi hukum bisa lebih cepat menjerat. Status WhatsApp mungkin bisa hilang dalam 24 jam, tapi screenshotnya bisa hidup selamanya di pengadilan. Jadi sebelum bikin status pakai jempol, tapi juga pakai otak kita. Sekian dari saya, sampai ketemu di Bahas Hukum berikutnya.